bulan ini kita akan bicara tentang karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, berkarya. Dan khususnya bulan Maret ini kita akan bicara tentang karya Roh Kudus yang terkait dengan sebuah pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya berikan judul khotbah saya adalah mujizat terang dan kuasa siang. Ada mujizat terang dan ada kuasa siang. Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat Anda semua dan mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kalau saudara baca nanti di rumah keseluruhan dari 1 Tesalonika 5 ini, maka kita akan mendapati bahwa memang akan ada dua hal yang dibahas di sana. Yang pertama bicara tentang anak terang, yang kedua bicara tentang anak siang. Secara gamblang, secara sederhana saya mau jelaskan kepada saudara apa maksudnya anak terang, apa maksudnya anak siang. Anak terang itu adalah sebuah identitas. Identitas saudara dan saya adalah anak terang. Sedangkan anak siang adalah bicara tentang sebuah respon kita, sebuah kesigapan atau sebuah keterjagaan kita. Itu sebabnya kita sebut sebagai anak-anak siang. Nah, saya ingin saudara tidak hanya mendengar khotbah saya pagi hari ini, tapi sepulang dari gereja ini saudara perlu baca 1 Tesalonika 5. Seluruh dari pasal itu saudara baca, maka saudara akan mendapat keutuhan dari pengertian firman Tuhan ini. Saya mau mengawali dengan bicara tentang kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kemarin kita mendengar sebuah berita yang cukup mengagetkan karena beberapa waktu yang lalu semua orang sepertinya berdoa supaya tidak terjadi pecah perang antar bangsa dan sebagainya. Tapi kemarin kita mendengar berita bahwa pihak Amerika dan Israel telah meluncurkan bomnya ke Iran. Dan kemudian tidak lama dari itu maka Iran membalas serangan dari Amerika dan Israel. Dan semuanya itu memang harus terjadi di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan berkata di akhir zaman saudara dan saya akan mendengar deru perang. Di akhir zaman bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi hal-hal yang kacau di dunia ini. Tapi Wahyu 22 ayat 11 juga berkata bahwa di akhir zaman ini ada orang yang tingkah lakunya jahat akan semakin jahat. Orang yang cemar akan semakin cemar, kata firman Tuhan. Tetapi di sisi yang satunya, orang benar akan semakin benar. Orang yang kudus akan semakin kudus. Artinya adalah bahwa di akhir zaman kita akan mendapati dua buah fenomena yang sama-sama terjadi bersamaan. Di satu sisi kerajaan kegelapan akan bangkit dengan luar biasa. Kejahatan demi kejahatan dan lain sebagainya akan bermanifestasi terus sampai nanti kepada puncaknya. Tapi di satu sisi orang benar, gereja Tuhan juga akan bangkit. Dan ini dua fenomena yang akan kita lihat. Kalau di masa-masa yang lalu kita masih mendengar, kita masih melihat bahwa di tempat di mana ada kebenaran, di mana kerajaan Allah ditegakkan, di situ kegelapan sirna, gitu kan. Tapi di akhir zaman, saudara dan saya akan melihat, akan menjumpai bahwa kebenaran dan kegelapan akan sama-sama bertumbuh. Nah, artinya bahwa bagi saudara dan saya ada dua buah pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah saudara dan saya akan hanyut oleh sistem dunia ini dan tanpa sadar kita masuk kepada hal-hal yang tidak baik, ataukah saudara dan saya justru semakin berjalan apapun tantangannya, apapun musim yang saudara dan saya harus lewatin dan harus jalani meskipun tidak mudah, tapi justru tidak mudah itu justru membuat saudara di dalam saudara, manusia roh saudara semakin bangkit. Aku tidak mau kondisi yang seperti ini, aku mau bangkit, aku mau melangkah kepada jalan kebenaran itu. Dan semakin hari, semakin menumbuhkan, memperkuat manusia roh kita yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Itulah yang akan terjadi di sisi yang satunya. Yang kata firman Tuhan, orang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Kata benar dan kudus harus kita pahami dengan benar juga. Bahwa saudara dan saya tidak mungkin bisa dimampukan jadi orang benar. Saudara dan saya tidak mungkin bisa dimampukan jadi orang kudus. Nah, lalu gimana ceritanya? Kan firman Tuhan berkata yang benar akan semakin benar, yang kudus semakin kudus. Nah, itu sebabnya saudara dan saya perlu yang namanya kuasa penebusan, kuasa darah Kristus. Karena firman Tuhan berkata detik ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia membenarkan kita. Yang percaya katakan amin.
maka dia menguduskan kita. Yang percaya katakan amin. Kita nggak bisa dengan semua upaya kemampuan kita berupaya untuk jadi orang benar. Nggak bisa saudara. Firman Tuhan berkata semua usaha kita itu seperti kain kotor kata firman Tuhan. Seberapapun usaha saudara untuk mau berjalan dalam kebenaran akan tetap kotor. Kenapa? Karena natur manusia dari asalnya itu sudah berdosa. Mana mungkin orang yang berdosa berlaku benar. Mana mungkin orang yang berdosa berlaku kudus. Nggak mungkin. Tapi karena darah Kristus membenarkan hidup saudara dan saya. Karena darah Kristus menguduskan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya disayang Tuhan. Amin. Coba lihat guru kanan kirinya ngomong gini, kamu tuh disayang Tuhan. Gitu. Nggak boleh patah semangat ya. Meskipun tantangan sulit, musim yang harus jalani sulit. Memang kita semua harus berusaha, harus berjuang dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa kita tidak berjuang sendiri karena Allah yang besar menyertai kita. Amin. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama apa yang disebut dengan mujizat terang. Saya sebut sebagai mujizat terang. Anak terang saya sebut sebagai mujizat. Karena anak terang berbicara tentang identitas. Saudara dan saya tidak bisa memberikan identitas sama diri kita sendiri. Karena kita ini manusia yang sudah jatuh. Gambar kita ini rusak saudara. Mana mungkin yang gambar yang rusak memberikan identitas kepada diri sendiri, nggak mungkin. Tapi ada pribadi yang luar biasa memberi identitas kepada kita. Itulah mujizat terang. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena darah Kristus, saudara dan saya tidak ditebus dengan asal kata-kata. Suatu kali waktu saya kira-kira masih SMA, waktu masih di youth, saya belum waktu kelas 1, kelas 2 SMA, saya belum di gereja Mawar Sharon. Ada seorang teman tanya kepada saya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia enggak menebus manusia atau mengampuni dosa manusia dengan perkataannya saja? Kan dia maha kuasa. Harusnya dengan perkataan Allah yang begitu dahsyat, perkataan yang menciptakan langit dan bumi, harusnya dengan perkataan yang sama, yang sangat berkuasa itu, mampu menghapus semua dosa manusia. Saudara, kabar sukacitanya Tuhan tidak memilih mengampuni dosa saudara dan saya hanya dengan berkata-kata, oke, engkau aku ampuni. Enggak begitu. Tapi dia menyerahkan dirinya, dia memberikan dirinya, dia membayar dengan harga yang mahal. Dia tidak membayar saudara dan saya dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Dia berikan hidupnya. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya diberikan status sebagai anak-anak terang. Apapun yang saudara hadapi, apapun kesulitan yang saudara harus lalui, bagaimanapun cara saudara melewati hidup ini, saudara melihat hidup saudara dan saudara melihat bahwa aku enggak layak, aku manusia kotor. Aku enggak bisa melakukan hidup sebagai orang yang terus sempurna. Saudara, kabar baiknya, engkau tidak harus jadi sempurna oleh karena perbuatanmu, karena Kristus yang menyempurnakan hidup saudara. Saudara enggak pernah layak memang. Saya tidak pernah layak memang. Tapi dia yang melayakkan kita. Dia membayar semuanya. Itu sebabnya dia memberikan kepada kita identitas. Bicara tentang tidak layak, bicara tentang hidup kita yang kotor. Saya punya sebuah kesaksian beberapa minggu yang lalu. Ada seorang yang datang ke gereja Cempaka, ibadah sore saudara. Nah, rupa-rupanya orang ini adalah orang yang pertama kalinya datang ke gereja hari itu. Karena dia belum punya kepercayaan, dia belum percaya kepada Kristus di hari-hari sebelumnya. Ceritanya kalau saya mau potong, mau saya ambil singkat aja begini. Dia itu menganut kepercayaan lain, ya saya nggak perlu sebutkan agamanya karena ini direkam ya, supaya demi kenyamanan kita bersama. Nah lalu tiba-tiba dia di dalam kepercayaannya itu dia pegang banyak kuasa kegelapan, dia punya banyak jimat dan dia sudah punya level tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mau ketemu dengan, saya agak lupa tingkatannya apa, kalau mau ketemu dengan orang yang ada di atasnya, itu dia harus ketemu sama dia dulu. Dan dia ini levelnya se-Asia Tenggara, bayangkan saudara. Jadi di Asia Tenggara, kalau katakanlah misalkan kalau di agama Katolik, kalau ada orang mau ketemu dengan uskup, itu harus ketemu sama ini dulu, yang di bawahnya ini. Ya dia itu orangnya. Nah suatu kali dia tiba-tiba sakit keras. Dia sakit, lalu dia ke dokter, dia periksa,
Dokter bahkan nggak bisa menemukan dengan jelas sakit utamanya ini apa, nggak ketemu. Karena dia punya masalah di bagian ininya, bagian itu semuanya bermasalah. Lalu hari berjalan, kemudian sakitnya semakin hari semakin parah. Sampai satu titik dia merasa bahwa, waduh ini kayaknya aku pasti mati. Bentar lagi aku mau mati nih rasanya, mau mati. Nah malam itu dia tidur, dalam hatinya dia berkata, nggak adakah pribadi yang bisa nolong aku mau mati. Gitu. Keluargaku sudah hancur, berantakan. Anakku hari ini tidak tinggal bersama dengan aku di kota yang berbeda. Aku mau mati. Gitu. Nggak adakah yang menolong aku. Nah di tengah-tengah tidurnya dia sekitar jam 2 pagi. Antara dia sadar tidak sadar, antara mimpi atau tidak mimpi. Tiba-tiba datang sosok pribadi di hadapan dia. Yang bersinar terang sekali. Penuh kemuliaan, wajahnya nggak kelihatan. Karena begitu terang sekali. Lalu kemudian dia lihat, dia bingung ini siapa ini. Ini siapa? Karena dia bukan orang percaya saudara. Dia bukan anak Tuhan, dia nggak ngerti. Lalu tiba-tiba memorinya dikembalikan kepada waktu dia kecil, waktu SD, dia rupanya sempat sekolah Katolik. Nah, kemudian dia ingat itu, lalu dia bertanya dalam hatinya, inikah yang disebut sebagai Yesus Kristus? Tuhannya orang Kristen, diakah orangnya gitu. Sambil dia memikir-mikirkan itu, tiba-tiba muncul sebuah rasa dalam hatinya bahwa dia adalah manusia yang paling berdosa. Dia adalah manusia yang paling kotor di sosok, dia masih lihat sosok itu, yang terang sekali berdiri sangat kemilauan. Lalu dia merasa dirinya kotor, dia lihat pribadi yang terang, dia lihat dirinya dia kotor, dia sangat tidak layak, dia sangat berdosa. Lalu dia turun dari tempat tidurnya, dia bentur-benturkan kepalanya di lantai. Dia bentur-benturkan sambil dia teriak-teriak, aku orang berdosa, aku kotor, aku berdosa, aku kotor, ampuni aku. Dibentur-benturkan di lantai kepalanya saudara. Perhatikan bahwa saudara, ketika kita hari ini saudara dan saya itu punya kasih karunia. Kita ini punya grace. Setiap minggu kita datang masuk ruang kudusnya Tuhan. Ke rumah Tuhan. Kita datang saja gitu. Kita masuk dalam suasana pujian penyembahan, kita masuk saja gitu. Seperti biasa gitu. Tanpa tahu bahwa firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul demi namaku, maka aku akan hadir. Percayakah saudara di tengah-tengah kita ada Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi sepertinya saudara dan saya oleh karena kasih karunia itu, maka kita tampak baik-baik saja. Kita tampak biasa-biasa saja. Padahal kalau kita lihat di perjanjian lama, orang yang hidupnya enggak kudus, yang tidak dipersiapkan sebelumnya masuk ke ruang kudus. Ruang kudus itu enggak boleh semua orang masuk ya. Orang tertentu saja. Ruang maha kudus harus imam besar. Tapi kalau orang itu didapati tidak mempersiapkan hidupnya, dia masuk. Apa yang terjadi? Dia akan mati di tengah-tengah hadirat Tuhan saudara. Kenapa? Karena begitu kudusnya Allah. Karena begitu mulianya dia. Maka itulah yang dialami oleh Bapak ini. Dia mengalami hidupnya kotor sekali. Dia merasa sangat-sangat berdosa. Waktu dia bentur-benturkan kepalanya. Lalu dia tiba-tiba ada dorongan dari dalam perutnya ini. Lalu kemudian dia muntah darah. Dia muntah darah. Lalu keluar bulatan seperti kelereng berwarna hijau. Keluar gitu. Gak tahu apa, dia juga gak ngerti. Lalu sejak hari itu dia merasa tubuhnya baik. Lalu setelah itu dia sembuh saudara. Dia sembuh dan dia mau percaya sama Tuhan. Lalu dia cerita sama temannya yang Kristen, lalu oleh temannya ini diajak ke gereja. Nah itulah berapa minggu yang lalu, itulah pertama kali kita ketemu di sana. Dan waktu ketemu, saya sempat ngobrol, ketemu sama Pastor Caleb dulu, lalu pas saya menghampiri, saya dipanggil sama Pastor Caleb kan, Erik ini loh, dia ketemu sama Tuhan Yesus langsung secara pribadi. Saya langsung nodong, sudah baptis belum? Belum gitu. Waktu sambil ngomong, tiba-tiba Tuhan kasih saya penglihatan. Ada sebuah bungkusan warna putih gitu. Saya refleks aja, saya ngomong, saya kok lihat ada bungkusan warna putih, mana? Saya ngomong gitu, saya nodong ya, mana gitu ya. Lalu dia kayak bingung gak jawab gitu. Temennya yang ajak dia ke gereja, jawil-jawil dia gini. Jawil-jawil, jimat gitu, jimat. Lalu dia bingung, lalu dia ngomong, enggak, aku gak punya jimat gitu ya. Nah singkat cerita, saya memfollow up dia. Saya ajak Pastor Hendra karena rumahnya, wilayahnya dia itu, nanti kalau dia CG, kemungkinan akan ada di bawah pengembalaan Pastor Hendra. Jadi saya ajak Pastor Hendra untuk pelayanan di rumahnya dia. Pastor Caleb juga ikut. Singkat cerita, lalu kemudian kita melakukan pengudusan rumah dan semuanya. Lalu paling terakhir sebelum selesai semua saya tanya, karena saya lihat penglihatan itu saya sangat yakin gitu. Saya nggak mau paksa dia gitu ya. Saya cuma tanya gini, pasti ya nggak ada yang ketinggalan? Pasti nggak ada ketinggalan. Lalu dia ajak saya ke kamarnya dia, masuk ke sebuah kamar, dia buka laci lemarinya itu. Lalu ternyata dia itu pengkoleksi cincin dengan batu akik bermacam-macam saudara, warna-warni, banyak segini. Waktu dikeluarkan itu saya ingat, wah ini kayak toko perhiasan ini gitu ya. Lalu kemudian dia keluarkan satu yang di dalamnya dikeluarkan, persis seperti yang saya lihat, bungkusan berwarna putih. Waktu dia buka isinya sebuah cincin besar, ada matanya, permata apa gitu, dia bilang ngomong permata apa, dia ngomong ini
ada isinya, dia bilang gitu. Bukan isi permata maksudnya saudara, ini ada isinya kuasa kegelapan dan banyak dia bilang. Dan ini diwariskan oleh mamanya kepada dia. Rupanya papa mamanya adalah orang yang juga melakukan ritual-ritual seperti yang dia lakukan. Papa mamanya meninggal, dia orang keturunan Chinese, dia harus kalau keturunan Chinese apalagi kalau bukan orang Kristen, dia harus ngurus sembayangan papa mamanya. Dan karena dia anak pertama, jadi waktu dia memutuskan jadi percaya Kristus, dia dimusuh oleh satu keluarga besar. Adiknya yang kandung pria marah besar sama dia dan mau bunuh dia kalau dia ikut Kristus. Bahkan adiknya ngomong gini, kok kamu itu ya mau jadi orang mursal di sana, jadi ya mursal, rusak nggak apa-apa, asal jangan jadi orang Kristen. Bayangkan saudara, sampai diperbandingkan antara dia mau dibunuh. Saya berdoa, saya ngomong sama dia, Tuhan akan kasih kamu hikmat, jangan frontal. Tuhan kasih kamu hikmat, kamu akan bisa melewati ini semua. Tapi dia membulatkan tekadnya, aku mau percaya Kristus. Lalu saya lihat cincinnya itu, besar saudara. Lalu saya tanya sama dia, mahal Pak. Terus saya ngomong gini, kalau kamu sayang nilainya karena mahal, saya akan doakan, saya patahkan kuasanya, setelah ini kamu jual. Tidak boleh dalam rupa tetap cincin, jual gitu ya. Lalu dia lihat saya, dia lihat cincinnya, dia agak gimana, lalu dia ngomong, dia mau radikal, dia ngomong, sudah saya nggak mau, tak serahkan aja gitu. Saya doakan, saya patahkan semua kuasa kegelapannya, saya buka tangan saya, ternyata matanya itu terlepas saudara dari cincinnya itu. Ya, patah gitu, lepas. Saya serahkan semua ke Coach Chandra, tim yang melayani. Saya bilang jimat-jimat di rumahnya banyak, saya lepasi semua, saya kumpulkan jadi satu, saya minta untuk dibakar dan dimusnahkan. Saudara perhatikan bahwa tanpa kasih karunia, tanpa darah Kristus, seseorang bahkan tidak pernah mengenal Kristus sekalipun, Tuhan itu tidak pernah tidak memperhitungkan. Karena semua manusia yang dia ciptakan berharga di mata Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan seringkali kita lupa ini. Kita merasa kita sebagai orang Kristen, sesama orang percaya kita merasa kita ini sudah statusnya sudah paling tinggi. Derajat kita paling tinggi, kita melihat orang-orang yang lain yang belum percaya Tuhan, seolah-olah kita dalam tanda kutip kita merendahkan mereka. Saudara tahukah bahwa Kristus memandang berharga setiap saudara dan saya. Dan saudara dan saya dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, anak terang adalah status. Apa sih status itu? Status itu kalau saya punya KTP. KTP ini identitas saya. KTP ini status saya. Di KTP itu tertulis nama lengkap saya siapa, alamat saya di mana, saya dilahirkan di kota mana, dan semua data pribadi saya ada di sana. Itu identitas. Dan dengan KTP itu, lalu di sana juga tertulis saya ini warga negara mana, gitu ya. Dan di KTP itu oleh karena tertulis warga negara mana, saya dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh kedaulatan otoritas dari negara di mana tertulis di dalam KTP itu, sehingga saya punya ruang gerak di sana. Saya punya hak-hak tertentu di dalam identitas itu. Kalau KTP saya warga negara Indonesia, maka saya punya hak sebagai warga negara Indonesia. Saya dilindungi oleh hukum-hukum yang ada di dalam negara Indonesia. Tapi kalau saya adalah warga negara Australia, saudara, KTP saya adalah KTP Australia, maka saya berbeda. Perlindungan hukum, fasilitas yang saya peroleh berbeda waktu saya warga negara Indonesia dengan waktu saya warga negara Australia. Kalau di Indonesia mungkin saudara dan saya punya fasilitas kesehatan namanya BPJS, gitu kan ya. Kalau di Australia beda lagi, dan saudara bisa ke rumah sakit, saudara bisa berobat dan semuanya gratis total karena Australia, gitu. Nah, identitas ini penting. Kalau saudara dan saya tidak menyadarinya, maka saudara dan saya rugi besar. Karena di dalam identitas itu seperti yang saya katakan, saudara dan saya dilindungi oleh otoritas dan oleh hukum yang ada di dalam negara tempat di mana saudara tinggal sebagai warga negara. Kalau saudara dan saya identitasnya adalah anak terang sebagai warga negara kerajaan sorga, artinya saudara dan saya dilindungi, disertai, di-cover oleh seluruh otoritas dan kekuatan kemuliaan Allah. Karena saudara dan saya warga negara kerajaan sorga. Coba lihat diri saudara sendiri, lalu ngomong dalam hati aja, nggak usah sampai bersuara saudara ya, dalam hati aja.
Oh jelek-jelek gini nih saya warga negara sorga toh. Gitu loh. Nah saudara kalau tahu, kok saya dengar telinga saya ngomong ganteng-ganteng gini ya. Wah nggak boleh loh saudara, nggak boleh sombong saudara ya. Enggak. Nah saudara, tahukah saudara kalau saudara sadar ini, maka sebagai warga negara sorga, wah warga negara sorga loh. Wow. Dan di dalam sorga, selain ada Allah, saudara dan saya sebagai orang percaya, yang lalu diberikan anugerah, oleh anugerah. Saudara gak bisa oleh karena upaya kita jadi warga negara sorga, gak bisa. Kalau saya mau jadi warga negara Singapura, saya apply ke sana. Kalau diterima bisa. Kalau warga negara sorga, saudara gak bisa apply, saya gak bisa apply. Oleh karena kasih karunia, saya jadi warga negara sorga. Oleh karena darahnya yang mahal, saya jadi warga negara sorga. Nah waktu saya jadi warga negara sorga, saudara tahu, di sorga bukan hanya ada Allah dan orang-orang percaya yang jadi warga negara di sana. Ada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya berlaksa-laksa. Dan saudara tahu, malaikat jatuh dalam dosa, Allah nggak berbuat apa-apa. Tuhan tidak melakukan apapun. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung merencanakan karya penebusan. Dan dia merencanakan karya penebusan tidak diserahkan kepada orang yang lain, pribadi yang lain. Tapi dia sendiri yang turun lapangan saudara, mengerjakan karya penebusannya. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Dan kalau saudara sadari ini, maka saudara dan saya berjalan di muka bumi ini. Kita tidak sedang berjalan sendiri karena semua otoritas sorga dan kuasa sorga menyertai dan menjamin kehidupan saudara. Percayakah saudara akan hal ini? Masihkah kita ketika kita melihat tantangan hidup, ketika kita menjumpai doaku kok gak dijawab Tuhan ya? Masihkah kita tetap terus percaya bahwa aku anak terang, aku warga negara kerajaan sorga, dia beserta dengan aku. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kuasanya juga menyertai kita. Amin. Lalu apa yang kita harus lakukan untuk terus hidup di dalam mujizat terang itu? Terang ini kan kita nggak bisa lakukan apapun untuk mendapat status atau identitas anak terang. Karena itu adalah kasih karunia kita diberikan. Apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah diberi? Saudara dan saya perlu terus hidup di dalam identitas itu. Saudara dan saya perlu harus berlaku hidup mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Kalau saya, katakanlah saya tinggal di Singapura, lalu saya sangat ingin jadi warga negara Singapura, tapi kelakuan saya sehari-hari saya tidak mencerminkan sebagai warga negara Singapura. Saya buang sampah sembarangan, saya meludah sembarangan, maaf saudara ya. Pokoknya saya nggak melakukan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh warga Singapura. Orang Singapura itu kalau antri lurus saudara, nggak melewat gini saudara ya. Rapi, kalau naik eskalator aja ke kiri semua gitu kan, satu baris gitu. Nah suatu kali saya sama teman-teman baru pulang gitu kita datang ke sebuah conference Pentakosta di gerejanya Pastor Kong Hee. Lalu kita pulang, waktu pulang sampai di Juanda, saya kan antri di imigrasi saudara ya. Teman-teman di belakang saya gitu, saya antri ini. Antriannya banyak karena waktu kita turun itu barengan dengan saudara-saudara kita yang baru pulang haji gitu saudara ceritanya. Jadi ramai sekali, saya antri di depannya loketnya imigrasi itu, saya antri. Nah ini ajaibnya, tiba-tiba di depan saya ada penampakan saudara. Loh, yang tadi saya tuh berdiri depannya pintu, tiba-tiba ada orang, lalu sudah dia di depan gini, dia lihat kanan kiri ibu-ibu itu ya, kanan kiri, terus dia lihat saya ke belakang gini. Terus saya ngomong gini, Bu, antri ya Bu, gitu ya. Terus dia masih tetap bingung gini, gak pindah saudara, pintunya terbuka loh, dia malah masuk ke depan loh. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu sebagai warga negara, tercatat warga negara situ, tapi kita tidak mencerminkan bagaimana kita hidup. Nah kalau itu dilakukan di negara tetangga kita, waduh, kita bisa macam-macam, bisa kena pelanggaran, kena denda. Kalau paling parah saudara bisa dideportasi pulang gitu ya. Karena tidak menggambarkan kewarganegaraan. Nah oleh sebab itu saudara dan saya sebagai anak terang, sebagai orang yang diberikan identitas, sebagai anak terang saudara perlu mencerminkan, menggambarkan bahwa kelakuan kita, perkataan kita, semua yang kita buat, bukan hanya apa yang di depan mata, tapi dari dalam hati kita menggambarkan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Amin. Nah apa yang perlu kita buat? Saudara perlu setiap hari menurut saya ya, ini saran saya pribadi tidak tertulis di Alkitab. Menurut saya setiap hari kita perlu masuk dalam doa pertobatan setiap hari. Karena saudara dan saya tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan dan dosa.
Meskipun kita tidak pernah merancangkannya, meskipun kita tidak pernah dengan sengaja melakukannya, tapi kita tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan dosa. Makanya tiap hari kalau bangun tidur, saya bangun, saya duduk, saya nggak segera buka mata, saya masih duduk, saya berdoa dalam bahasa lidah beberapa menit, lalu saya ngomong terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Gitu. Karena di hadapan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, siapa kita? Seperti kain kotor. Kita perlu tiap hari kita bertobat. Tiap hari bertobat. Yang kedua, di dalam doa itu kita perlu terus mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena tidak bisa dengan usaha manusia, saudara dan saya diberikan identitas sebagai anak terang. Tapi Dia yang memberikan identitas kepada kita. Bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Bersyukur karena Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kuasa siang. Saya sebut sebagai kuasa. Karena ketika saudara dan saya diberikan sebuah identitas, lalu tidak berarti selesai, saudara. Ada banyak kekristenan dalam dunia ini, orang itu berhenti sampai ketika menjumpai langkah tahap selamat selesai. Berhenti, dia pikir sudah selesai semuanya. Loh, enggak selesai. Karena setelah saudara dan saya diselamatkan, kita ini masih hidup dalam dunia ini. Kita masih berjalan. Nah, di dalam perjalanan inilah sampai menunggu menyongsong Yesus datang kedua kalinya. Atau kalau menurut Pak Gani kemarin yang di MBS akhir zaman, kalau enggak Yesus menyongsong kita, ya kita yang menyongsong Yesus gitu kan katanya dia kan. Nah, dalam perjalanan ini itulah yang disebut saudara dan saya sebagai anak-anak siang. Jangan jadi anak-anak malam. Nah, itu sebabnya Tuhan menyertai dengan kuasanya. Maka ada kuasa siang yang terus bekerja dalam diri kita. Untuk kita terus berjalan dalam kehidupan ini. Menghadapi semua apapun tantangannya. Sampai kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Siang itu menggambarkan kesigapan. Siang itu menggambarkan keterjagaan. Yang terus sigap, terus terjaga. Tidak tertidur. Makanya siang gitu saudara ya. Tidur rohani itu artinya adalah keadaan di mana seseorang tidak sadar akan kondisi rohaninya sendiri. Tidak peka terhadap suara Tuhan. Dan imannya pasif. Imannya pasif. Gitu. Ini kondisi tidur rohani. Oleh sebab itu jangan sampai kita tertidur rohani. Gimana caranya nanti kita akan lihat. Apa sih wujud gambaran-gambaran contoh-contoh kalau orang itu sedang tidur rohaninya. Saya berusaha untuk mencatat beberapa hal tapi saya berdoa supaya Roh Kudus bicara secara langsung kepada masing-masing pribadi dari saudara untuk menunjukkan secara to the point kepada diri kita apa yang tidur dalam diri saudara. Saya catat beberapa saja. Mungkin sebagian dari saudara adalah kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Aktivitas kerohanian saudara, saya nggak bicara tentang rutinitas keagamawian ya, enggak. Keagamawian harusnya kita sudah tinggalkan. Tapi kalau bicara tentang aktivitas rohani pribadi, personal kita, mungkin bisa jadi sebagian dari kita sudah nggak lagi lapar dan haus akan Tuhan. Kita merasa semuanya biasa aja. Mungkin sebagian dari saudara menyembah dan berdoa serasa hambar. Pokoknya asal dilakukan aja, nggak ada rasa, nggak ada gairah, nggak ada kerinduan, gitu. Nggak ada itu pujian yang mungkin hanya kata-kata, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Hanya kata-kata saja, hanya lirik aja. Tapi gak muncul dalam hatinya untuk berkata, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Itu namanya tidur rohani. Mungkin tidak peka terhadap dosa. Apalagi terutama hal-hal yang mulai abu-abu atau tipis. Tipis perbedaan antara kebenaran dan dosa. Kita sebut sebagai dosa putih, dosa kecil dan sebagainya. Enggak lagi peka. Hati yang mulai tidak mudah dibentuk. Sulit gitu. Kalau ada yang ngasih masukan, ngasih arahan, dan lain sebagainya, ditegur bahkan, itu sulit. Sudah merasa pokoknya selalu punya alasan untuk bisa jawab. Gitu. Apalagi di dalam jam-jam doa, Tuhan sudah nggak bisa negur lagi. Gitu. Karena doanya aja nggak pernah, jarang. Gimana caranya Tuhan negur? Lalu bisa jadi Tuhan sudah bukan prioritas. Mungkin prioritas utama kita adalah bekerja, cari uang. Meskipun itu penting, saya nggak ngajarin saudara untuk nggak bekerja, harus bekerja. Tapi mungkin itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Bagi kita yang paling penting mungkin keluarga kita. Mungkin pasangan kita paling penting, prioritas. Anak mungkin prioritas. Karir mungkin, dan lain sebagainya. Pokoknya sudah bukan Tuhan. Itulah yang nanti di Wahyu yang dikatakan di akhir zaman nanti. Penyembahan itu mulai digeser oleh iblis. Beberapa waktu yang lalu saya posting di story saya, penyembahan mulai digeser oleh iblis. Kita harus hati-hati peka karena kita hidup di akhir zaman. Mudah berkata capek, mudah berkata aku burn out. Nah ini ciri-ciri tertidur.
Saudara dan saya mungkin aktif melayani, masih tetap melayani sampai hari ini. Semua jadwal pelayanan semua terpenuhi, tetapi di dalam kosong. Kosong. Bagi kita, performance atau performa itu jauh lebih penting daripada kehadiran Tuhan. Nah ini sebuah ciri-ciri, masih banyak yang lain saya nggak bisa sebutkan semuanya. Tapi mari melalui semua yang saya sampaikan ini kita sama-sama tidak saling melihat kanan kiri, tidak saling menuding, oh itu kayaknya itu saudaraku itu. Jangan gitu saudara. Apalagi itu kayaknya pasanganku itu, kamu mesti bertobat ya, jangan gitu saudara ya. Mari kita lihat kepada kedalaman hati kita. Saya sering masuk ke ruang doa, saya berdoa, saya hancur hati. Gitu. Apalagi ketika saya tahu ada kesaksian dari Bapak yang bertobat tadi, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia merasa dirinya kotor, dia merasa tidak layak. Saya selalu masuk dalam ruang doa dan hancur hati, saya ngomong, Tuhan hanya oleh karena kasih karuniamu aku ada. Hanya karena kasih karuniamu Tuhan mengizinkan aku masih bisa melayani. Kalau Tuhan lihat aku, siapa aku? Manusia yang jauh dari sempurna. Banyak kelemahan dan dosa, tapi Tuhan masih berikan kesempatan dan kesempatan. Saya berdoa dan berdoa, saudara. Bagaimana untuk tetap siang dalam hidup ini? Tidak jadi malam dan tidak tertidur rohani. Tidak ada cara yang lain, kecuali saudara dan saya harus tetap terus tinggal di dalam kasih mula-mula. Seperti yang ditulis di Wahyu. Namun aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Apa sih kasih yang semula itu? Kasih yang semula itu adalah situasi keadaan di mana hati kita itu penuh lapar dan haus tentang semua hal yang berkaitan dengan Allah. Kita selalu punya kerinduan masuk dalam hadiratnya. Kita selalu punya kerinduan yang besar. Baca firman, makan firman sebanyak-banyaknya. Seperti orang lapar, saudara. Lapar, maunya makan terus. Makanya Daud menggambarkan seperti rusa yang haus, rindu akan sungaimu. Rusa itu kalau sudah haus sekali, dia cari air, saudara. Dia cari air, tapi kalau tanahnya kering, dia akan cari. Kalau dia jumpa dengan air itu dia minum. Bahkan mungkin seperti kayak gak puas, pokoknya mau terus minum. Sebuah keadaan yang lapar dan haus dari rohani kita untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan yang lebih dalam dan lebih dalam. Bukan oleh karena suasana, bukan oleh karena disetting dan lain sebagainya, tapi sebuah kerinduan yang besar yang muncul dari diri kita. Itu yang bisa membuat kita terus tinggal di dalam kasih kita yang mula-mula di hadapan Tuhan. Membangkitkan kasih yang mula-mula tidak bisa dengan cara yang lain. Membangkitkan kasih kepada Tuhan, yaitu hanya dengan cara berdoa, dan berdoa. Gak ada cara yang lain. Kita hidup di akhir zaman, semua hal yang akan terjadi. Kalau saudara semakin meninggalkan dan semakin jauh dengan Tuhan, saudara gak pernah berdoa. Berdoa itu salah satu cara, saudara, yang bisa dipakai. Masih ada cara yang lain. Tapi berdoa adalah salah satu cara. Tapi kalau doa saja saudara gak pernah, wah gimana caranya kita bisa tinggal di dalam kasih mula-mula. Karena orang yang banyak berdoa akan banyak kuasa. Orang yang sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kuasa itu artinya luas, saudara ya. Kuasa enggak harus waktu kita ngomong sembuh lalu sembuh. Waktu kita ngomong apa gitu, enggak harus itu. Kuasa itu banyak. Saya ngomong tadi, poin saya kedua adalah kuasa siang. Ada kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup saudara. Menjadi orang percaya yang terus siang, terus terjaga, tidak pernah malam, tidak pernah tertidur. Itu kuasa Tuhan yang bekerja tengah-tengah kita. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak doa, tidak ada kuasa. Saudara. Kuasa itu yang akan menolong dan memampukan kita untuk terus siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini bahwa menjadi anak terang adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi untuk terus hidup dalam kondisi siap sedia atau terjaga adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya secara pribadi. Saya nggak bisa ngomong, saya berharap istri saya rohani sekali, nanti kalau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya saya ikut istri aja lah. Nggak bisa saudara. Saudara dan saya harus siap sedia. Karena firman Tuhan berkata, karena hari itu akan datang seperti pencuri. Kalau pencuri datang gak ada satupun orang yang sadar dan tahu kapan datangnya. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah bingung kapan mencuri datang asal kita siap. Gak pernah akan bingung. Justru kita akan menantikan kapan kau datang kedua kalinya Tuhan. Nah waktu saya ngomong gini pasti banyak dari saudara gini, loh ya jangan dulu gitu ya. Tapi saudara,
Apapun saudara mau suka, nggak mau, hari itu akan datang. Tapi yang terpenting, apakah saudara hidup dengan identitas yang baru sebagai anak terang. Dan saudara hidup sebagai anak siang yang terus terjaga, yang terus ada di pusaran tengah-tengah hati Tuhan. Bersama dengan kemuliaannya, bersama dengan kuasanya yang akan nyata dalam kehidupan kita. Amin.